Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barang gas LM 30. Salam sehobi jalamannya. Untuk yang kedua kalinya saya berkunjung ke rumah Kak Eman ya, di kota Duku atau Duku sini ya? Duku ya, di Duku katanya. Beliau adalah pengrajin rumahan ya, khususnya barang-barang dari bambu ini. Hasil-hasilnya juga cukup. Seperti yang saya katakan di pertemuan sebelumnya guys, bahwa ada kepenasaran, ada tergitik hati bagaimana proses atau cara Kang Eman ini menganyam ya, tanpa ada bantuan orang lain. Oke. Assalamualaikum Kang Eman. Wah, kebetulan ya Kang Eman ini saat ini lagi sibuk ya, udah mulai proses awal dari pembikinan. Buat sayur atau buat apa Kang Eman? Buat apa ini? Membuat kempis atau sayur? Kempis guys. Jadi sebelum dibuat harus ada bahan yang sudah dihaluskan dulu Kang Emannya. Nah ini seperti itu guys. Ini bahannya sudah disiapkan guys. Ini untuk anyamannya. Kemudian kita yang penting boleh izin Kang Eman ya, kita melihat proses. Barangkali ada teman-teman dari yang suka melihat dari channel Gasela ini ingin melihat sekali. Oke guys, kita melihat proses dari pembuatan kempis ini. Kita sambil lihat saja. Oke. Oh ya Kak Eman, kalau membuat kempis itu dari ngeraut istilahnya ya, ngeraut atau ngalusan bahan itu sampai jadi kempis itu perkiraan berapa hari Kak Eman? Sama 2 hari katanya guys. Beliau bisa menyelesaikan satu kempis ini ya. Ini hanya diselesaikan hanya butuh waktu 2 hari guys. Dari bahan bambu. Bambu yang biasa digunakan bambu apa aja Kak Eman? Yang bambu tali. Hapus ya tali. Tapi pernah tuh saya lihat bambu hitam dibuat ya. Bambu hitam. Pernahnya. Cuman mungkin kekuatannya beda ya. Itu guys. Kalau bambu tali ada kelebihannya, kalau kena air, kena basah itu tambah kuat. Ya kan? Ya. Tapi kalau bambu hitam itu kan sifatnya yang biasa kan, kalau kena panas, kena air lama-lama jadi kata orang sini tuh regas. Ya, regas ya, regas. Ya. Apalagi kalau nyala kepleset itu, aduh, keduduk kalau kita pasti remek itu. Penyek. Kak Eman kegugu guys. Kegugu. Tapi ini pengalaman saya guys ya. Waktu nyala ikan udah dapat, ada buruan di depan kita atau lokasi tembak sudah ada. Pas kita nyebrang itu sangat licin sekali ya. Sangat licin sekali. Jadi akhirnya kita kesulitan. Pas duduknya itu di kempis, di korang ya. Akhirnya kempis itu penyek, gepeng. Nah itu resiko kita, itu harus hati-hati guys. Oke, maaf Kak Eman, akan lebih jelas saya akan mendekati Kak Eman. Guys, di hari ini cukup redup, enak ya suasana di sini, cukup dingin. Tuh, kita mendekati proses Kak Eman aja ya. Kayak ini guys. Ini yang disebut lungsen. Jadi panjang pendeknya kakian kempis itu tergantung lungsen ini Kak Eman ya. Makin panjang ini nanti makin panjang ya. Nah, suka berapa mata ini? Berapa ini suka yang suka Pak Eman? 12 makanya ini biasanya ke sini. Tergantung teman naik 15 ada. Oh. Yang dia mah gendap ngan. Ya. Untuk yang pendek ini guys katanya cukup 6 ya. Dan mungkin 7 lah, di antara 6 7 karena terlalu lebar juga nggak bagus. Tapi kalau yang panjang ini katanya bisa sampai 15 atau 12. Nah, masalah carang atau jarak ini memang diatur karena untuk mengantisipasi agar ikan ini tidak jeblos, itu ditutup guys, ditutup pakai anyaman seperti tolok ini ya, anyaman tolok itu. Nah itu guys, kita hari ini hanya ingin melihat proses aja, walaupun ini adalah proses awalnya, proses dasar, bukan proses anyam body atau finishing ya, maaf dulu.
Kita ambil yang ini. Nah, ini jadi proses ini ya guys. Ini proses kakian ini ya. Kalau ini istilah di sini di Wengku ya. Ini terakhir biasanya finishing ini. Nah, nganyam ini body ya, kapan itu ya nggak tahu, tapi yang jelas katanya untuk menyelesaikan satu unit ini bisa 2 hari katanya guys. Tapi kita mungkin tidak sempat waktu yang ada ini karena tidak nyampe sampai ke atas. Kita hanya melihat anyam awal aja lah, anyamnya. Nah. Ya lihat guys, jadi nganyam itu tinggal nganyam, tapi bahannya sudah di finishing guys, sudah diberesin semuanya bahan ini nih, sudah halus ya. Kata orang sini diraut pakai cempal atau pakai penghalang apa itu kain biasanya ya, cukup. Kalau mau ngerokok kayak tenang ya. Karena ini waktu tidak apa ya bagi saya gitu ya, kesempatan yang sangat bagus lah ketemu dengan Kaiman, dan Kaiman sudah menerima dengan baik saya. Oke. Barangkali yang baru gabung bersama KSLM4 saat ini boleh ya ditunggu like, komen, dan share-nya barangkali. Yang paling ditunggu subscribe-nya ya, biar konten-konten KSLM430 ini selalu nongol ya di tutorial-tutorial berikut. Dan khususnya yang hobi jala, yakinlah yang namanya kempis ini adalah setelannya ya, jala dengan kempis gitu ya. Jala dengan kempis. Ternyata guys, kalau saya lihat ini kempis yang berasal atau bahan dari bambu tali ini cukup apa ya, cukup kuat guys, cukup kuat. Ada kelebihannya kalau bambu bahan dari bambu ini cukup kuat dibanding dengan apa itu plastik lah, mungkin ini cukup kuat enggaknya juga tergantung rautan ini kaimannya. Kalau ininya rada tebal kan kuat ya, cuman itu juga diperkirakan guys, terlalu tebal nganyamnya susah nganyamnya, tebal mah iya. Nah, kita bisa antek ya, ini antek katanya, maaf naon buat antek. Ada guys ya guys, hampura ya, maaf ya. Ya guys, KSLM430 komunikasinya dengan Kaiman ini selalu campuran aja, kado-kado aja, enak kado-kado ya. Kadang bahasa Sunda, kadang Jawa ya. Nah, apalagi bahasa Indonesia, jadi jangan maido kata orang sananya. Iya, karena memang tidak semua mengerti, tapi saya perjelas lagi. Kita lihat guys, prosesnya Kaiman. Prosesnya sederhana ya, tapi dibutuh kesabaran ya, nggak harus orang yang abreng. Kalau kayak istilah di sini, kalau orang abreng itu ya mantek dicacak, disepak enggak, tapi Kaiman dengan ketekunannya, dengan kebisanya. Nah, katanya kalau dikadek disabet dengan golok bedok itu hancur katanya. Gitu. Harus sabar ya. Tuh, harus sabar guys. Barangkali ada teman-teman yang pengen belajar, boleh ini ke Kaiman katanya tuh ya. Yang pengen belajar anyam jala, mula jala ada di KSLM juga ya. Pola, rumus, cara nganyam sekali dari bahan senar, benang, silakan. Mudah-mudahan wasilah silaturahmi dengan Kaiman ini menambah wawasan, menambah pengalaman ya, setidaknya melihat hasil karya orang. Tuh lihat Kaiman. Ya, terus aja Kaiman, tenang, nggak ngerasa ganggu Kaiman ya, tenang aja. Tenang. Tapi di baturan. Iya, di baturan katanya. Yang penting rokok kopi terus jalan. Tuh. Nggak bisa dilepas sih ya, rokok kopi nggak bisa dilepas. Paling dikurangi. Tapi yang di awal saya katakan di pertemuan yang lalu guys ya, bahwa saya salut ke Kaiman ini. Hasil karya Kaiman ini sampai pernah dipamerkan guys di tingkat kabupaten. Itu artinya bahwa hasil Kaiman ini ya tidak diragukan gitu ya, tidak nyeleneh, tidak diragukan, jadi hasilnya cukup bagus sehingga diminati. Terus terang saya juga yang tukang jala, tukang cari ikan itu ya
Kebita ya, tertarik sekali hasil karya dari Kaiman ini untuk memiliki gitu ya. Ya, dan siapapun Anda yang saat ini melihat bergabung konten Gazel 430, kalau pengen pengen kempis gitu guys ya. Ini kempis model-model ini boleh ya. Boleh pesan lewat Gazel 430 di WA ya, di list udah ada, hubungi. Masalah harga itu rahasia nego lewat WA gitu ya, namanya rahasia, itu rahasia perusahaan. Yang penting Kaiman tidak dirugikan itu. Oh ya Kaiman, saya lihat ini untuk tali ini nih, pengikat di pinggang ini dari bahan apa ya? Hatta guys, katanya ini bukan hoi, bukan apa itu, rotan bukan ya? Bukan. Tapi kalau ada rotan juga kan bisa kan kulitnya ya. Ini dari hatta katanya guys. Kalau di sini itu namanya hatta. Coba lihat guys. Tuh di anyamnya seperti gigir belut ini ya. Ya seperti gigir belut kalau dalam anyaman junjunan ini. Kaiman sampai bisa ke sana. Nah ini kelebihan Kaiman guys. Jadi selain dia berusaha untuk belajar, berusaha untuk bisa ya, itu selalu ngulik, selalu mencari ya. Nah, Iya, coba ambil hatanya. Mungkin di daerah lain nggak ada, jadi kita harus tahu hata. Oh ini guys, base camp dari Kaiman ini, base campnya nih. Ini base camp dari Kaiman itu. Tempat diuknya dingklik itu ya, kecil. Ini bambu-bambu tali nih, yang di sini disebutnya bambu apus ininya. Ini bambunya itu ngambilnya yang ada ukuran, tua atau yang muda atau gimana? Yang sedang. Oke. Tuh katanya kalau bambu yang terlalu tua katanya regas, jadi dianyam nggak enak, nggak bagus. Terlalu muda juga nanti cepet rusak katanya ya. Iya. Nah, iya kalau memang keras beda rasanya, keras kayaknya keras. Jadi ambil yang sedang-sedang aja guysnya katanya biar awet itu ya. Nah ini guys yang disebut tadi oleh Kaiman hatta ya. Hatta ini. Jadi kalau kita lihat hatta guys, wilanya ini dibelah ya, dulu. Ya, dibagi tilu karena besarnya segede cingir. Ambilnya katanya batangnya segede kelingking lah, dibagi tilu atau lebih kecil katanya. Nah ini bentuknya guys. Kalau kita lihat ini bentuknya tonggongnya ini kayak itu, kayak apa, rotan ya. Tapi batangnya ini hatta ini tumbuhnya di hutan-hutan, di kebun-kebun ya. Kebun. Oh, yang tua yang diambil ya. Awet juga ya. Awet atau lu 2 tahun atau Pak? Oh guys, katanya ini udah diambil waktu awal itu sampai sekarang udah 2 tahun. Jadi dia disimpan, dikeringkan. Kata di sini mah diunun ya. Di atas itu bara, enggak, digantung aja. Jadi kalau pengen lemes gimana? Direndam. Oke. Oh iya, direndam katanya, dikeem guys supaya lemesnya. Nah ya, itu ya. Oke. Kita teruskan aja ya dari proses ini guys, awal. Nah, itu yang sedang digarap Kaiman itu, ini bentuknya seperti ini nih. Kalau ini sudah dijejer, sudah dibengku ini, kalau belum kan ini. Nah, itu awalnya. Nah, kita lihat prosesnya. Dia dalam kesendirian, tidak dibantu oleh orang lain. Apalagi ibu juga tidak menyusahkan, ibu juga hanya melihat saja, iya kan, nggak ngeribet duduk aja, ibunya juga nggak bantuan, tapi Kaiman tetap dilaksanakan sendiri tuh, lihat setelah ditikel ya, ada batas, kemudian dipotong sesuai dengan jarak ini diselap ya langsung ya, insya Allah ya teh. Baimannya Kaiman juga nggak keberatan katanya nanti masuk ke YouTube channel Gazela, channel saya nanti ya. Hitung-hitung memperkenalkan. Dan yang bagi bergabung silakan ditunggu subscribe-nya ya, biar nanti kita nyambung di konten-konten lain. Mungkin ada tutorial berikutnya. Dan kali ini saya tertarik untuk bersilaturahmi ke Kang Eman karena Kang Eman ini spesialis nih membuat alat-alat dari rumah tangga, bukan saja sair itu ya, ada sair, ada tolok, ada asepan. Dan ini yang saya tertarik itu kempis guys ya.
Kempisnya cukup bagus, bener, cukup bagus. Insya Allah awet lah. Silakan siapapun Anda yang kebita, yang tertarik, kebita tertariknya, boleh pesan lewat Gas Lembar 30 lewat WA ya. 1, 2, 3, 4, 5, baru 10, mungkin 2 lagi nih kira-kira. Nah ini guys, kita mungkin hanya tutorial atau melihat proses pembuatan kempis ini dari awalnya aja dulu ya, karena kalau apa ya, sampai di videokan sampai anyam ini mungkin butuh waktu lama, atau mungkin ada kesempatan lain kita bisa ketemu kebenaran Kak Eman di sini nganyam, itu kayaknya pas ya. Kalau ini saya penasaran untuk menganyam awal saja. Nah ini begitu prosesnya Kak Eman. Sangat sederhana, sangat santai guys, tidak keburu-buru. Oh ya 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 ya. Ini apa ini? Dari tempurung kelapa ya? Iya. Untuk apa maksudnya nih? Ini? Tutup gini? Terus nariknya gimana? Nanti dia jempatnya. Dia kan dia di bolongan. Di pui. Ya, nah. Jadi ini tutup macam gini? Iya. Iya dia suka nih tali kan di rotalan. Kan gitu. Iya, ya, ya. Di kadir kan diparatkan kan dia. Iya, ditembuskan ya. Itu dipuikan kurang kencang pak. Jadi salah nama yang dia gerak dianguskan bayi. Oh jadi istilahnya ini tempurung ini untuk ngepres ya. Untuk ngepres guys. Jadi sebelum diwengku, sebelum dianyam ini ya. Sebelum dianyam ini dipres dulu. Supaya rubah ya, supaya jangan rubah katanya guys. Jadi ini teh dipres dulu dengan tempurung kelapa, dipres. Nah setelah itu nanti ini nih muka ini nih, mencetak muka sebenarnya ini, mencetak ini nih, pintu ini dicetak, ditarik ke bawah ini ditarik, kemudian diwengku. Oh itu, nah itulah akal ya, akal untuk mempermudah itu selalu ketemu dan selalu ada ya jalan untuk keluar. Itu guys, sebentar aja sudah hampir dapat sejengkal itu. Nah ini dalam pertemuan yang kali ini guys, ini adalah proses awal dari Kak Eman untuk menganyam dari kempisnya. Jadi kalau nggak dipasang ini kayaknya ini lubangnya terlalu besar ya Kak Emannya. Iya, jadi kalau nggak dipasang ini lubangnya terlalu besar. Untuk ikan kecil nanti kan bisa molos, bisa ngeblos itu ya. Tapi dengan ditutup kan ini rapet lah. Nah, ini. Ya sekali lagi guys, barangkali ada yang minat hasil karya kerajinan kempis dari Kak Eman ini, yang berminat, yang ukuran kecil ya, yang 18 atau yang ukuran sedang ini 20, dan ini yang ukuran 21 atau 22 yang agak besar boleh, karena biasanya orang-orang yang hobi jala tanpa tempat atau wadah itu memang sangat ribetnya. Tapi dengan ada kempis kita jala sambil pendapat atau dapat tangkapan itu langsung dimasukkan ke kempis. Nah ini juga tutupnya juga cukup rapi guys, nggak mungkin moncor ya. Nah itu. Jadi tadi Kak Eman bilang bahwa 1 unit kempis ini katanya bisa proses 2 hari guys, dari awal ini tentu. Setelah ngeraut ya, setelah ngalusan bahan. Gini nih. Bambu. Ya bagi kita yang baru melihat proses mungkin ini adalah pengalaman pertama guys. Kecuali bagi mereka-mereka yang sudah biasa membuat sendiri ya mungkin. Tapi yang jelas Kak Eman ini adalah sosoknya orang yang sederhana, yang selalu berusaha untuk mendapatkan ya hasilnya ya dengan jalan
dijual atau pesanan orang ya, dijual atau pesanan orang. Itu waktu saya sini bilang katanya sering ikut pameran, itu yang meminta itu KM-an minta sana atau orang kecamatan atau orang pemerintahan mendatangi KM-an itu KM-an? Camat. Oh ya, katanya Iya. camat. Lurah. Iya, diundang banyak. Hmm. Di penta hasil karya KM-an diikut sertakan dalam pameran kecamatan gitu ya. Iya. Terus kalau dilihat di sana, selain KM-an bikin kempis, orang lain juga di sana, kecamatan lain juga ada yang bikin kempis itu? Kerajinan-kerajinan? Nggak ada? Ada. 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 Oh, berarti bukan KM-an aja guys. Memang keahlian bikin kempis ini kan banyak lah, banyak. Kempisnya nanti iya baik di kami Pak. Cuma hehe di Oh, yang di unggal desa. yang masang desa atau kecamatan, yang buat tetap KM-an. Sarua jeung bohong kami tetap KM-an mandiannya hasil karyanya. Unggal desa, Nggak. desa. Yang maksud saya, selain KM-an yang bikin itu kecamatan orang lain yang bikin, ada nggak saingan lah, katakan saingan ada. Ternyata guys, baik itu kipas ataupun yang lain termasuk kempis, katanya bikinan KM-an, cuman dipajang oleh desa-desa tertentu ya. Nah, syukur aja ya. Berarti salapan desa tak Pak ya. Pesan semuanya. Lain pesan Pak anu nundaik pameran kayak tulah kepanit. Iya. Ngan bisa naon. Iya mangan bisa jin kempis bu cukuran. Bawa cina kempisna bahanna. Iya. Bari nganyam, bari yang jadi ada ya. Iya guys, jadi prosesnya tetap dibawa, bahannya dibawa, katanya prosesnya itu dilakukan seperti inilah. Iya. Untuk membuktikan prosesnya. Kemudian hasil jadinya juga ada digantungkan. Kalau yang berminat langsung dijual. Seperti ini juga, silakan guys. Kalau Anda yang berminat, kalau Anda yang suka kempis buatan Kang Eman ini, ya boleh pesan ya. Tadi di awal selalu saya nawarkan, selalu saya sampaikan. Mudah-mudahan wasilahnya pertemuan kita ini menjadikan persaudaraan gitu ya. Silakan aja. Siapa tahu nanti kempis Kang Eman ini nyebrang ke Kalimantan ya. Nyebrang ke Sulawesi atau ke Madura. Ya, siapa tahu Kang Eman, betul. Karena saya juga merasa guysnya, iya, sebagai pembuat jala, kerajinan jala, saya itu dulu membuat jala Kang Eman, saya itu hanya untuk sendiri aja. Untuk teman-teman tangga ya kan, yang mau bikin cara Kang Eman aja ini pesen, yang pesen dijadiin. Saya punya prinsip bahwa yang penting waktu luang jangan diam aja gitu, berkarya terus, berbuat terus, dapat simpen. Ternyata setelah lewat YouTube nggak selama 30, dilihat orang, banyak peminat, banyak yang suka, akhirnya terjual, alhamdulillah. Bahkan sekarang Kang Eman, saya juga membuat jala-jala itu sekarang stok hampir nggak ada, semuanya harus pesan dulu. Jala 2,5 meter, jala 3 meter, 3,5 meter, 4 meter. Bahkan orang Kalimantan Sulawesi itu bikin pesen jalannya yang 5 meter Kang Eman. Karena memang mungkin lokasinya spotnya itu beda-beda lah. Kalau di kita kan 3 meter ribet ya. Ya paling 27 lah, 9 feet paling. Nah itu guysnya, kebersamaan Kang Eman di sore hari ini, waktu. Mudah-mudahan ada manfaat. Dan yang penasaran untuk komunikasi dengan Kang Eman lewat saya boleh, lewat WA ya. Nanti saya sampaikan ke Kang Eman. Barangkali ya. Oke Kang Eman, terima kasih atas waktunya. Mungkin saya mengganggu, dan mudah-mudahan hasil karya Kang Eman ini bisa dilihat dan bisa dinikmati oleh subscriber Gasel 430. Terima kasih atas kebersamaannya, atensinya saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dengan konten-konten yang lain, tutorial-tutorial yang lain. Dan saat ini saya berada di base camp dari Kang Eman ini yang cukup asri ya. Terima kasih, ketemu lagi bareng Gasel 430. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.